Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Salia dari 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tarbawi. Baik, pertama-tama, apa sih arti kepemimpinan? Kepemimpinannya itu kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kepemimpinan merupakan hal yang tidak dapat dinafikan dalam kancah sosial. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan sebuah tatanan sosial yang tertib, aman, damai, dan sejahtera. Oleh karenanya, figur seorang pemimpin menjadi tolak ukur utama dari kepemimpinan itu sendiri, sehingga segala pola tingkah laku, karakter, sifat, kapabilitas, atau kemampuan intelektual akan menjadi suatu hal yang menentukan sosok pemimpin. Seorang pemimpin diharapkan mampu menjadi pengayom, pelindung, dan memberi solusi atas segala masalah yang dihadapi oleh yang dipimpinnya. Dalam permasalahan dunia politik, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua sama-sama mempunyai hak untuk berpolitik, bahkan sampai dalam medan peperangan. Pada zaman sahabat, banyak perempuan-perempuan ikut berpartisipasi dalam medan perang. Dalam sejarah dipaparkan bentuk perjuangan yang dilakukan perempuan untuk memperjuangkan Islam, baik dalam bentuk materi ataupun non-materi. Dalam sejarah ditemukan seorang pahlawan perempuan yang menjadi pemimpin peperangan, walaupun akhirnya meninggal dunia di medan perang di depan mata suaminya sendiri. Akhirnya suaminya pun menyusul dengan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertimbangan bahwa mereka juga ikut peduli dengan fenomena sosial yang bergejolak dengan keikutsertaannya berpartisipasi. Sebuah paparan sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Tapi ironisnya, sejarah emas mereka tidak diketahui khalayak umum. Adapun hadis yang akan dibahas yaitu yang berbunyi Hadasana Utsman binul Haisami hadasana Aufun anil Hasani an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillahi bi kalimatin sami'tuha mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal zamal badama kidatu an alhaqa bi ashabil zamali fa aqutila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta kisra qala la yufliha qaumun walau amrohum mro'ah. Artinya, dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari oleh salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik dan atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hambal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabrani, juga Sunan An-Nasai. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haisam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi bin Al-Haris. Ada juga jalur periwayatan yang dibuat oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Muhammad bin Al-Musanna. Untuk meredaksi matan hadis seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakrah. Selanjutnya yaitu asbabul wurud atau sebab diturunkannya hadis tersebut oleh Abu Bakrah adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakrah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah, dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas, para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah, negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri.
Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan dan singkat cerita diputuskan mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya. Ada yang menyebut inkompetensi dan ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi. Maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana serta terpaksa anak perempuannya menjadi raja dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Demikian kurang lebih keterangan dalam Irsyadus Syari Syarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Qastolani dan Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmizi karya Imam Al-Mubarakfuri. Selanjutnya menurut pandangan ulama yaitu secara status hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Nah, salah satu konsekuensi hadis yang dihukumi sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujah dalam syariat. Dari pernyataan Nabi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Inilah debat panjang soal kepemimpinan perempuan terjadi. Kita mulai dengan komentar para ulama, khususnya ahli hadis dan ahli fikih, tentang makna riwayat Abu Bakrah tersebut. Para muhaddisin sudah menyepakati kesohihannya, salah satunya karena telah memenuhi standar Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmizi juga menyebutnya hadis hasan sahih. Mengenai diskusinya dalam syariat, Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut, yaitu perempuan tidak dapat menjadi sebagai qadli atau hakim meski ada pendapat minor di kalangan madhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Komentar serupa juga dapat ditemukan dalam Syarah Sahih Al-Bukhari lainnya seperti Irsyadus Syari karya Imam Al-Qastolani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak hanya tidak boleh menjadi qadhi, dalam urusan persaksian dan imamah atau kepemimpinan pun ia juga dilarang. Mengapa jumhur ulama berpendapat demikian? Salah satu argumen disajikan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut. Disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Selain itu, berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan adalah aurat, merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena pemimpin perlu banyak tampak di masyarakat. Lebih lanjut dalam Subulus Salam Syarah Bulguhul karya Imam As-Sunani disertakan juga komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik rumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan dan di sanalah ia dapat memimpin dengan beragam catatan di atas. Sementara dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama klasik yang dominan adalah tidak tepatnya mengangkat perempuan sebagai pemimpin dalam hal ini adalah terkait persaksian, qadhi serta imamah kepemimpinan pemerintahan. Disebabkan muatan hadis ini, ulama kontemporer mulai mengkaji dengan sudut pandang lainnya. Muatan hadis Abu Bakrah tentang perempuan tak layak menjadi pemimpin ini tak sejalan dengan semangat surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Artinya, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau berbuat yang makruh dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat,
dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 71. Adapun nilai pendidikan yang bisa dipetik dalam hadis ini yaitu adalah tidak ada pembedaan baik pria maupun wanita. Kelayakan menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat juga keluarga perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan syariat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.